Sebagaimana kita ketahui bahwa qailullah adalah sunnah, apabila kita meneliti lebih mendalam, maka terdapat beberapa keutamaan sunnah qailullah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan riwayat para sahabat Rasulullah. Maka itu begitu penting bagi kita untuk mengetahui beberapa keutamaan tersebut. Pembahasan seputar hal ini dapat disimak pada beberapa poin berikut ini. Semoga bermanfaat. Adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qailullah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan qailullah berarti ia telah menghidupkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini kami katakan beramal sedikit namun sesuai sunnah tentu jauh lebih baik. Sepertinya sunnah ini adalah biasa meskipun pada hakikatnya tidak ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa. Semuanya adalah utama, tidak ada istilah kulit dan isi dalam agama. Namun jangan sekali-kali kita meremehkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meremehkan sunnahnya berarti meremehkan agama. Menganggapnya tak bernilai berarti menganggap agama ini tak ada nilainya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang senantiasa menghidupkan sunnah nabinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya atau istirahatnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 24. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada waktu duha, wali-wali Allah istirahat di atas ranjang tidur bersama bidadari. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, Allah selesai menghitung amalan manusia di pertengahan hari, lalu penghuni surga istirahat tengah hari di dalamnya. Ikrimah rahimahullah bertutur, sungguh aku tahu kapan penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, yaitu seperti waktu di dunia ketika terangkatnya waktu duha akhir. Tak kala orang-orang kembali pada keluarga mereka untuk istirahat, maka penghuni neraka kembali ke neraka. Adapun penghuni surga, maka mereka dipindahkan ke surga dan tempat istirahat mereka adalah surga. Dalam menafsirkan firman Allah dan paling indah tempat qailulahnya, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, itu tempat istirahat siangnya. Syekh Abdurrahman bin An-Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tempat tinggal mereka di surga dan istirahat mereka yang berupa istirahat siang merupakan tempat tinggal bermanfaat dan istirahat yang sempurna, yang mana hal itu merupakan kesempurnaan nikmat yang tidak akan tercemari oleh kotoran. Qailullah pada poin ini lebih sesuai jika diartikan dengan istirahat siang atau istirahat tengah hari, bukan diartikan dengan tidur siang. Sebab tidak ada tidur di dalam surga dan penduduk surga tidak akan tidur di dalamnya. Rasulullah rahimahullah bersabda, tidur adalah saudaranya mati dan penghuni surga tidaklah tidur. As-Sahihah nomor 1087. Itulah anjuran tidur siang dalam Islam yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah tidur siang dalam dunia kesehatan? Berikut manfaatnya. Manfaat tidur siang ternyata mampu meningkatkan daya ingat pada otak. Sangat baik khususnya bagi orang tua atau lansia. Karena semakin meningkatnya umur, mereka cenderung melupakan memori di masa lampau dan menurunnya daya ingat. Bagi anak-anak dapat meningkatkan kerja otak dalam mengingat sesuatu. Anak-anak pun sama pentingnya karena mereka belajar dan mungkin menghafal setiap pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Konon katanya manfaat tidur adalah duplikasi dari manfaat air putih untuk kesehatan tubuh kita. Meningkatkan kewaspadaan. Ada saatnya ketika kelopak mata sulit terbuka, terutama setelah makan siang dan Anda mengalami kantuk berat. Jika sudah begini, Anda tentu tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat. Setidaknya luangkanlah waktu untuk tidur siang dan kemudian kembali melanjutkan aktivitas seperti semula. Meningkatkan mood. Neurotransmitter serotonin mengatur suasana hati, tidur, dan selera kita. Ia juga menghasilkan perasaan kepuasan dan kesejahteraan. Tetapi ketika tubuh stres, serotonin yang digunakan juga lebih tinggi dan sementara produksinya berhenti. Akibatnya, kita bisa menjadi cemas, mudah marah, depresi, kewalahan, dan mudah terganggu. Menurut Mednik,
Tidur siang menggenangi otak dengan serotonin, membalikan efek tersebut dan menciptakan pandangan yang lebih positif. Mengurangi stres. Stres merupakan salah satu sumber penyakit berbahaya lainnya seperti gangguan syaraf dan jantung. Banyaknya aktivitas yang dikerjakan, otak menjadi lebih tegang karena terlalu banyak berpikir secara terus-menerus bisa menjadi beban bagi otak dan membuat stres yang berlebihan. Mencegah penyakit jantung dan stroke. Tidur siang pun ternyata juga mampu mencegah penyakit jantung. Bayangkan jika kita sedang memaksakan diri untuk tidak tidur, padahal mata sudah 5 watt, pasti yang terjadi adalah jantung akan berdetak lebih kencang. Selain itu yang lebih parah lagi jika Anda memaksakan meminum kopi atau meminum energi yang mengandung kafein, tentu pasti berakibat buruk. Jika melakukan tidur siang singkat selama 20 hingga 40 menit setiap harinya akan dapat mengurangi risiko penyakit jantung serta stroke. Meningkatkan kesehatan tubuh. Kurang tidur menyebabkan kelebihan hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol yang dikenal sebagai hormon stres membantu kita dalam respon anggota tubuh. Kelebihan kortisol meningkatkan intoleransi glukosa dan lemak perut, melemahkan sistem otot dan kekebalan tubuh, mengurangi tingkat hormon pertumbuhan, dan testosteron pada tubuh kita akan membantu mencegah hal ini. Efek dari kelebihan hormon ini akan merusak dan dapat menyebabkan diabetes dan penyakit jantung. Meningkatkan produktivitas. Orang yang sudah lelah jika terus dipaksakan akan menghasilkan pekerjaan yang sangat tidak baik. Tidur siang adalah salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat tidur siang lainnya yaitu meningkatkan stamina, mengurangi risiko pikun, mengembalikan tenaga yang hilang, meningkatkan efektivitas dalam bekerja, meningkatkan kebugaran tubuh, membangun toksin dalam tubuh, dan melancarkan metabolisme. Nah, itu dia penjelasan tentang tidur siang. Selain disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata bermanfaat juga bagi kesehatan, asal porsinya tetap memenuhi standar dan tidak berlebihan. Pemirsa, demikian Jalan Sunnah episode kali ini. Saksikan Jalan Sunnah pada episode berikutnya.